channel kamu hanya di Prompat FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Prompat, suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Isukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Untuk siaran Pro 4 pagi hari ini juga bisa didengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital, dan acara kita pada kesempatan hari ini juga bisa pian saksikan di live YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini, Rabu tepatnya 23 Oktober 2024, saya Eli menemani Anda hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga kabar baik hari ini juga tengah menyertai Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, sukses selalu bersama Pro 4 pagi hari ini. Selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan bersama dengan teman-teman ini dari Raum Band SMA Negeri 7 Banjarmasin yang nampaknya juga sudah siap sedia untuk berbagi cerita, berbagi hal yang barangkali nanti ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bagaimana perjalanannya membentuk sebuah band, karena ini tentu juga tidak mudah, apa saja prestasi yang sudah diraih dan hal apapun yang bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi kita pagi hari ini. Baik, saya Eli sekali lagi bersama pendengar dan sanak Pro 4. Kita akan sapa dulu untuk tamu-tamu kita pada kesempatan pagi hari ini yang saya yakin dan juga percaya di sela waktu sibuknya meluangkan waktu pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Kita akan sapa dulu. Ini selamat pagi, ada Jul, Elo, apa Ella ini? Elo ya, dan juga Nana. Baik, yang mana Jul? Saya Jul. Oke, apa kabar pagi hari ini? Baik Bu. Sehat ya? Oke, putih-putih semuanya ya. Oke, apakah ini salah satu atribut kesukaan begitu warnanya? Enggak, sebenarnya menyesuaikan aja, kayak janjian aja mau pakai warna apa. Oh gitu. Kenapa nggak janjiin sama saya tadi ya? Sekira saya juga ikut putih ya. Baik, terus ada Elo. Ya, Oke, kabar baik ya? baik. Santai kita ya pagi hari ini. Ada Nana ya. Iya. Oke, kayaknya cewek satu-satunya ya. Ada dua Ada sebenarnya, dua. iya. Masih perjalanan ya. Iya. Oke lah, sementara saya temenin dulu ya. Iya. Saya mewakili. Baik, ini nanti pendengar akan terbagi dalam 2 sesi obrolan kita pagi hari ini. Karena sebetulnya untuk Raum Band ini ada 6 personil ya. Ya, betul. Ada 6 personil, ada 2 perempuan, 4 laki-laki. Nah, ini bisa diceritakan sebelumnya bagaimana perjalanan Raum Band SMA Negeri 7 Banjarmasin. Ya, untuk mungkin awal-awal membentuk, apakah memang dari awal sudah ada 6 ini atau sebelumnya bagaimana? Silakan, ayo siapa dulu ini, silakan. Iya, iya. Ada Jul, Nana, dan juga Ella. Izin menjawab, Bu. Sebenarnya awalnya kami ini beda-beda band. Oh gitu. Iya, tapi awal tahun ini pelatih kami ngadain seleksi band lagi. Terus jadilah terbentuk 6 kami ini dibentuk jadi band, salah satu eksis bandnya Smaven. Ya, Gitu. iya gitu. Tapi beda-beda band itu masih di satu Sekolah sekolah yang sama. Sekolah yang Iya. sama. Berarti kita bisa bayangkan ya, di satu sekolah itu kreativitas siswanya atau pelajarnya luar biasa untuk musik ini ya, sehingga di satu sekolah pun ada sekian macam band begitu. Iya, Tapi kemudian apakah itu disaring dulu atau sebelumnya melakukan kolaborasi sehingga kemudian terbentuk dari yang sekian banyak itu dalam satu band, yaitu Raum Band? Iya. Jadi dari beberapa banyak yang ikut seleksi itu diseleksi satu-satu, Bu. Jadi Raum Band ini bisa dibilang sebagai band utamanya dari Smaven. Jadi yang terbaik
ya tergabung di Raung Band ini. Ya gitu ya, alhamdulillah ya. Iya. Pasti untuk menjadi yang terbaik itu perjalanannya juga tidak mudah ya. Iya, betul. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilalui. Dramanya banyak banget gitu ya. Ya, lumayan. Lumayan ya. Baik, ini kelas berapa semua? Kami kelas 12 semua, Kelas kelas 12 semua ya. Memang sejak awal masuk ke situ kah atau gimana ini sudah membentuk band ini? Atau memang sebelum masuk di SMA Negeri 7 juga sebenarnya sudah berkecimpung di musik? Kalau saya pribadi, saya kan sebagai vokalis Bu di sini. Kalau saya pribadi sudah suka nyanyi itu dari saya kecil. Soalnya mama juga penyanyi. Jadi Siapa nih mamahnya kalau boleh tahu nih? Aha. mama penyanyi di gereja aja Bu, nggak penyanyi entertain gitu. Kalau Joel dari kapan? Kalau saya tuh sebenarnya dari awal masuk Smapen ini nggak ada niat Bu masuk band. Gak ada niat ya? Nggak ada. Berarti ini apa nih? Cuman- Tersesat di jalan yang Cuman teman saya ngajak, menyenangkan ayo kita ya? ngeband gitu. kata Oke. dia. Sebagai apa? Saya sebagai keyboardis. Keyboardist. Oke. Kalau Ella? Kalau saya sendiri sama ya kurang lebih sama Joel. Dulu waktu awal-awal masuk kelas 10 di Smaven, itu sebenarnya nggak ada niatan sama sekali buat masuk band. Ya. Karena dulunya saya anak padus sebenarnya, Oh paduan gitu. suara. Iya. Eh, Tapi kan nggak jauh-jauh juga kan, iya, Padus? memang dari kecil sudah dengar musik, suka musik. Cuman kalau main bandnya baru SMA ini aja. Jadi waktu awal itu mau masuk padus, ternyata nggak jadi masuk padus gitu ya. Terus teman saya, basis kita juga kebetulan, Kelvin nanti bakal ada. Oke. Dia yang ngajak saya sama Joel. Kebetulan kita emang berteman bertiga. Oke, terpengaruh ya? Iya. Dipengaruhi apa terpengaruh sih tepatnya? Mungkin dia pengen masuk, cuman pengen ada temennya aja. Oh gitu ya. Ngelesnya dia- paling bisa ya. Iya, dia ngajak-ngajak yang lain. Baik. Terus akhirnya waktu kelas 10 itu kita masuk bertiga, belum kenal sama yang lain, sama Oke. Nana, yang lain belum kenal. Baru bertiga doang. Ya sudah akhirnya main band. Itu waktu itu masih beda-beda bandnya, waktu masih kelas 10. Iya. Beda-beda. Terus akhirnya naik kelas 11 dan seleksi itu. Ya, Seleksi pas kelas 11. masuk kelas 11. Nah, saya waktu kelas seleksi. 11 itu akhirnya rombak kan tahun ajaran baru, personil band-bandnya juga rombak, yang udah lulus yang naik kelas menggantikan yang lulus Iya. seperti itu. Jadi Artinya memang ada Regenerasi. perubahan Iya. ya. Penerusnya. Tapi kalau antar bandnya itu kemudian dari band yang satu ke band yang berikutnya barangkali ya, itu ada pengkhianatan tidak sih? aduh, Ekstrim ya ini nanyanya ya. Baiklah, Sebenarnya nggak bukan- ada bukan pengkhianatan begitu ya? gitu, tapi gara-gara diseleksi jadi sama temen band yang dulu sama yang sekarang itu mungkin kepisah. Tapi gara-gara seleksi mungkin kepisahnya fair gitu ya. Jadi Baik-baik aja lah Iya, ya. betul, betul. Baik. Dan sejauh ini untuk Raung Band SMA Negeri 7 Banjarmasin yang ada 6 personel begitu ya. Itu sudah apa aja nih prestasinya? Atau sudah tampil di mana? Yang terbaru barangkali. yang paling Kami yang terbaru ada menang Kristival yang diadakan oleh Bank Indonesia. Kami juara 1 tingkat pelajar ya. Ya, ini luar biasa. Itu tepatnya kapan? Tanggal ya 2 minggu lalu ya. baru 2 mingguan yang lalu, sekitar Iya. 2 mingguan lalu. Ya. Berarti baru banget ya, Ya, baru banget. banget. Ya, oke lah. Dengan latar belakang yang berbeda begitu ya dari masing-masing personil. Ada yang memang suka musik ini sejak lama, ada yang memang ikutan temen, ada yang diajak temen atau apapun lah istilahnya begitu ya, sehingga terbentuk yang namanya Raung Band SMA Negeri 7 Banjarmasin dan sejauh ini inilah yang memang untuk unggulannya begitu ya. Di samping juga ada band-band lainnya di sekolah tersebut. Nah, terlepas dari latar belakang kalian nih sebagai personil begitu, apa yang sebelumnya menginspirasi untuk membentuk sebuah band? Terlepas dari memang di sekolah ada gitu kan. Inspirasinya sebenarnya pengen ngejar prestasi aja, biar kehidupan SMA-nya tuh yang nggak melulu tentang belajar aja gitu. Oh, gitu. Jadi ada kegiatan non akademiknya juga, tapi masih ikut serta dalam akademiknya. Di balik juga hobi sih Bu, jadi kayak enjoy aja ngelakuinnya gitu. Ya, berarti kan sebenarnya yang pertama hobi ya. Iya. Karena
kita sekolah kan oke lah materi pelajarannya kita serap sebanyak mungkin, tapi kan hidup juga harus ada warnanya gitu ya. Dan harus balance. yang kalian pilih adalah musik, walaupun tentu saja kita tidak mengenyampingkan ya hobi-hobi teman-teman yang lain. Mungkin ada yang olahraga dan lain sebagainya, dan musik menjadi pilihan kalian sementara ini begitu. Nah, ya kalau untuk latihan berapa kali nih? Kalau untuk latihan sebenarnya kami latihan itu misalnya ada festival kayak baru latihan, nggak ada yang latihan benar-benar rutin. Oh gitu, seminggu nggak ada berapa jadwal kali khusus gitu Iya ya? nggak ada, fleksibel aja. Misalnya minggu depan ada festival ya Baru dari minggu latihan ini ya? baru nyiapin gitu. Karena memang sudah ini ya, sudah ada dasarnya juga Iya, ya kan. iya, Dasarnya tuh paling tidak suka dulu ya. Orang kalau sudah suka tuh mau belajar itu kayaknya lebih enak ya ajakinnya Iya, gitu enjoy. ya. Lebih cepat. Tapi bagaimana dengan yang sebelumnya hanya karena dipengaruhi? Curiga saya. Kalau itu sih Ada beban nggak sih? enggak sih, karena memang sama musik ini memang suka, memang suka dari kecil, sudah didengerin musik dari kecil. Kebetulan papa saya juga main musik gitu. Jadi memang suka sama musik, cuman nggak ikut ekskul bandnya aja dulu. Oke, Karena maunya suka ikut, ya. iya ikut padu. Idola kamu siapa? Ini Elo ya? Idola saya bapak saya sendiri. Nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh. Oke, beliau suka musik. Suka musik. Musik apa? Kalau papa saya, kalau masih zaman papa saya itu musiknya masih Ada bocorannya nggak sih? genre new metal kayak gitu, seperti Berarti anaknya nggak jauh-jauh dari itu kan ya? Bisa bisa kebayang. Iya. Ya, musiknya boleh metal, hidupnya nggak kan ya? Baik, kalau Nana? Inspirasinya dari siapa? Heeh. Kalau Nana pribadi inspirasinya dari mama. Kayak pas kecil tuh ngeliat mama nyanyi, wah pengen suaranya ya bagus kayak mama. Oh gitu. Terus mama tuh dari kecil udah nyuruh Nana dengerin kayak Celine Dion, Oh, Mariah Carey, yang Tori Kelly gitu-gitu. Jadi sampai sekarang masih suka dengerin itu, walaupun musik-musik itu sekarang udah berkembang, Iya. ada pop gitu, tapi masih suka kok dengerin yang kayak lebih klasik gitu. Jel? Kalau saya sendiri inspirasi saya dari papa saya. Wah, semua idolanya nggak Iya. jauh-jauh ya, keluarga ternyata ya. Iya. Soalnya diajarin dari kelas 3 SD dulu udah diajarin keyboard segala macam. Habis itu dilesin di Purwa sampai kelas 10. Gitu. Mm-mm. Ya, berarti hal yang menjadi kebiasaan di orang-orang terdekat itu menurun begitu Iya, ya, menjadi berpengaruh inspirasi banget. ya. Sangat berpengaruh. Sekian persennya berarti itu masuk ya. Baik, kita kan boleh dengar kan ya, yang mungkin walaupun ini musiknya nggak dibawa ya kan, alat musiknya nggak dibawa kan ya. Baik, kan ada vokalisnya, nggak ngaruh kan ya. Nah, Aduh, salah. iya, Nanti kita bisa akan dong. Nyanyi iya, kita kan ngobrolin musik, masa iya vokalisnya nggak nyanyi kan, nggak ini gitu kan. Ya, sekarang apa nanti? Nah, Nanti aja deh. nanti aja ya. Baik, bagaimana proses latihan mempersiapkan tampil? Tadi kan katanya nggak ada jadwal khusus nih, nggak ada jadwal khusus ya. Artinya kalau mau ada event baru persiapan latihan dilakukan. Nah, kira-kira karena ini kan tidak ada jadwal yang khusus, mempertemukan anggotanya ini bagaimana? Kan sifatnya dadakan. Iya. Biasanya kami janjiannya di grup WA aja sih Bu, atau enggak kan satu sekolah. Jadi bisa kayak hari ini latihan pada bisa enggak gitu. Nah, jadi kebetulan di sekolah kami juga ada studio. Jadi kalau mau latihan di sekolah, biasanya kami bikin surat dispen atau rekom kami bilangnya. Iya. Jadi ngumpul di studio sekolah gitu. Iya, artinya bahwa ini jiwa-jiwa atau hobi-hobi seperti ini kan sudah ada sejak lama begitu, karena memang diawali dari keluarga ya, bukan orang jauh seperti itu. Nah, maka bagaimana kalau misalkan apa ya istilahnya tantangan yang sering dihadapi begitu, karena kan ini masih harus fokus juga di dunia pendidikan begitu. Iya. Apa ya? Elo biasanya apa? Kalau tantangan sih
balik lagi kayak tadi kita kan kalau latihan itu dadakan kayak gitu ya. Jadi tantangannya itu adalah membagi waktu antara latihan ini, belajar dan juga kegiatan-kegiatan di luar, karena kita kegiatannya masing-masing ada yang di luar juga, seperti Berlin dia main di gereja, Joel kadang suka main di kafe-kafe segala macam. Berarti di manajemen waktunya iya, gitu ya. manajemen waktunya. Tapi selama ini alhamdulillah kita Oke aja ya. ketemu terus waktunya gitu yang pas. Pasti bisa gitu Iya. ya. Nah, ya. Jadi tidak masalah ya proses latihan yang walaupun katakanlah dadakan atau Dadakan, apa gitu ya, karena solid tadi. Iya. Iya. Kalau gitu kita nanti akan tunggu. Biasanya vokalisnya 2 ya. Iya, vokalisnya 2. 2. Terus kalau misalkan kenapa sih nggak dibawa alat musiknya? Kirain nggak bisa main di sini. Wah, bisa dong kan dipersilahkan gitu kan. Oh, iya. Biasanya kan di perempat ini kan juga kesenian tradisionalnya. Biasanya mereka kalau kayak madihin misalnya ya bawa gendangnya, kalau misalkan kayak panting ya bawa alatnya gitu kan. Jadi kalau kemarin ada juga band gitu ya. Nah, biasanya lagu-lagu yang dibawa ini tuh lagu apa? Sebenarnya kami vokalis ini Fleksibel. ngikut aja sama pemain musiknya mau main lagu apa. Oh, Jadi gitu. mereka Nggak kebalik nih, nggak yang pemain nggak musik. sebenarnya kebalik sih, harusnya kan Iya nggak vokalisnya yang nentuin lagu. Tapi ya aku sama Nia ngikut-ngikut mereka aja. Wah, berarti 2 vokalis di Raum Band ini punya jiwa besar ya. Iya. Jadi dibalik yang Untungnya punya jiwa besar. begitu ya. Yang kebanyakan pada umumnya seringnya gitu kan ya. Itu Pemain yang ngikutin pemain vokalis. musiknya yang ngikutin Ya. vokalis. Ini vokalisnya loh yang manut gitu kan. Baik. Ya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan lagi, kita akan jeda sebentar karena waktu kita tidak lama nih ya, cuman lebih kurang 1 jam. Jadi sambil menunggu vokalis yang satunya lagi, siapa namanya nih? Nia ya. Kita akan lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Pro 4 FM. Kita akan jeda ya untuk beberapa yang mau lewat berikut ini. Keren. Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal. Tapi ngomong-ngomong kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya? Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan. Iya betul. Jangan pernah ragu, Menggunakan produk lokal. kami bangga buatan Indonesia. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Nggak pakai helm nih Din. Buru-buru nih. Dah naik aja dah. Yakin Din? Yakin, gak jauh juga. Percaya deh. Bener ya? Iya, gak bakal ketangkap polisi juga. Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu. FM 87,7 dan 99,6. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita pagi hari ini masih bersama dengan Raum Band SMA Negeri 7 Banjarmasin, di mana tadi kita sudah ngobrol ya, walaupun sebentar ini tapi personelnya juga masih tetap ada di sini. Ada Jul, Ella dan juga Nana. Maka 3 personel yang tergabung di Raum Band SMA Negeri 7 Banjarmasin, ini ada 3 personel lagi.
kita akan sapa juga ya. Ada Kelvin, ada Berlin ya, betul ya. Terus ada Nia nih, Nia vokalisnya Halo. ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, Sehat ya. baik aja nih. Oke, baik. Putih-putih lagi ya kan? Betul, sesuai tema yang kami Sesuai tentukan. tema. Iya, Oke. kami emang janjian. Oh gitu. Nah, kalau misalkan dalam satu pertemuan itu ada janjian, katakanlah untuk seragamnya aja bisa dibicarakan, dikondisikan begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan persiapan ketika akan tampil atau apakah hal-hal seperti itu juga dilakukan? Iya, soalnya biasanya kami tuh pakai seragam entah dari sekolah ngasih kayak sesirangan buat jadi seragam atau enggak kami nentuin sendiri kayak pakai jaket kulit hitam gitu sesuai dengan tema lagu yang kami bawakan. Iya, baik. Kita tidak hanya berfokus di persiapan penampilannya begitu, karena ini juga salah satu bagian dari sebuah pertunjukan, sebuah penampilan dan apapun istilahnya begitu. Nah, kalau soal materi biasanya untuk acara tertentu itu materi lagunya siapa yang menyiapkan? Kalau misalkan dari grupnya ini sendiri bagaimana? Kalau materi lagu Ini Kelvin ya? saya Berlin. Oh, kebalik ya. Kebalik. Baiklah, sorry ya. Oke, silakan. Kalau materi lagu biasanya disepakatin itu di grup dulu. Dan kemarin itu kami ada aransemen dari lagu Ilusi. Nah, Ilusi itu dari Joel juga yang Joel sama Elo lah yang ngasih ide. Yeah. Kita pakai Ilusi aja dari band ini ada aransemen ulang gini. Okay. Jadi ya udah kami coba ulik. Dan ya kalau udah berhasil kita nguliknya walaupun kayak belum bersih gitu dibersihkan terus baru lomba baru di eksekusi itu. Oke. Ya. Nah, ini kan tadi ada Nana vokal ya kan, Nia juga vokal. Iya. Terus Joel tadi Keyboardis. keyboardis kebalik, sorry ya. Terus Elo drummer. Kelvin Basis. basis. Nah, terus Berlin gitaris. Wah, ya, baik. Ini memang harus selalu mengkondisikan begitu ya, kompak dan lain sebagainya. Ya, yang jadi penasaran itu bagaimana kalian membagi peran dan juga tanggung jawab di dalam sebuah grup band. Yang pastinya masing-masing personel itu ada tanggung jawabnya masing-masing atau ada kerjanya masing-masing, kayak bagi-bagiannya mereka masing-masing juga part-partnya ada, solo-solonya ada juga, dan sedangkan kami kan vokalisnya ada 2, jadi bagaimana caranya supaya suara kami itu bisa menyatu ke dalam sebuah lagu itu. Jadi sebisanya kami membagi part, terus membagi nada-nada juga. Kemudian ada beberapa nada yang kami bagi, jadi sebuah keharmonisan lagu itu ada di dalam penampilan gitu. Iya. Jadi sepakat ya apa yang disampaikan oleh Nia juga ya. Betul. Untuk Kelvin dan juga Berlin. Ya, sementara ini kan anak-anak muda ya yang di tengah gempuran perkembangan medsos yang sudahlah jangan ditanya ya kan, perkembangan musik di luar sana sudah juga jangan ditanya lagi. Nah, sebenarnya kalau kalian ini lebih tepatnya Raum Band ini condongnya itu ke kemana nih kiblat musiknya nih? Untuk kiblat musik itu sebenarnya kami itu all genre ya, tapi kalau untuk musik festival kami tuh kiblatnya tuh kalau nggak ke Dream Theater, Animal as Leader itu grup bandnya, atau juga ke musik-musik metal yang banyak hitungannya gitu ya. Soalnya kami biasanya tuh main hitungan 7/8, nah itu sebutannya lah. Karena biasanya kalau di dalam festival itu kan para juri itu ngambil sebuah teknik kesulitannya yang tinggi yang Kak. Terus jadi karena dari itu jadi kami milih genre-genre yang biasanya rock atau metal, dan di situ aransemennya itu mempunyai kesulitannya tinggi supaya kami dapatnya nilainya yang tinggi juga. Maka dari itu kami
condongnya ke rock metal, Iya. rock progresif gitu. Karena udah tinggi duluan, jadi kemungkinan dapat nilainya juga tinggi ya. Tinggi, Ya, iya. kalau kita ambilnya yang rendah ya kemungkinan Tergantung iya, eksekusi. seandainya itu nggak mencapai tinggi ya itu sudah nggak ada yang lebih tinggi lagi lah begitu ya kan. Oke lah, sebuah pilihan yang tepat sepertinya ya. Karena ada argumennya. Betul. Iya, persiapan tadi kalau kata siapa si Nana gitu kan ya nggak ada jadwal khusus. Jadi kalau memang mau tampil ya kayaknya persiapannya baru dilakukan. Jadi seperti itu ya. Saya juga ingin konfirmasinya ke Nana ya, apakah benar atau ke Nia gitu. Nia Nana. Nah, masih mirip-mirip kalian ini. Oke, hal apa yang barangkali sejauh perjalanan Raum Band ini kalau dihitung udah berapa lama sebetulnya? Sebenarnya udah mulai dari kami kelas 10. Kelas 1 10 tahun SMA. berapa itu? Oh, berarti Raum Bandnya sudah ada duluan. Sudah ada duluan dari kami kelas 10. Hanya personilnya yang berganti. berganti, ya. Berganti, Oh, sistemnya begitu. Ya. Karena melanjutkan yang dulu. Estafetnya ya. Iya. Jadi kalau setahu kalian sebenarnya Raum Band itu sejak kapan? Kalau kalian gabung kan sejak kelas 10. Betul. Ya. Kalau Raum Bandnya itu sendiri? Kami bergabung eskul band di SMA 7 itu dari kelas 10, Kak. Tapi terbentuknya Raum Band ini dari kami naik ke kelas 11. Nah, di kelas 11 itu ada pembentukan band lagi. Karena dari kelas 12 atau kakak-kakak kelas kami yang sudah lulus, otomatis kami mengisi kembali yang band yang misalnya belum ada keyboardis atau belum ada gitar. Jadi kami seleksi lagi dan terbentuklah band Raum ini. Oh, gitu. Iya. Jadi istilahnya lebih membuat lebih sempurna ya dari Betul. yang sebelum-sebelumnya begitu. Karena kami seleksi, Kak. Seleksi. Ketat nggak sih? Sejujurnya ketat ya. Ya udah kalau gitu saya nggak jadi ikut ya. Waduh. Sebenarnya tuh ada waktu kami kelas 10 atau kelas 11 tuh ada juga kakak kelas kami itu pakai nama Raum. Nah, jadi Artinya apa sebetulnya? Artinya apa? artinya Raum tuh karena kami tuh mau apa ya? Mengikuti nama band yang ada di sekitar kami aja gitu. Kayak nama band anak SMA Asik-asik lainnya, aja, asik-asikan iseng. aja. Tapi kan paling tidak tahu lah artinya Raum Band itu apa gitu kan. Nah, jadi Oh iya, saya tahu. arti Raum Band itu sebenarnya kami punya kakak kelas namanya Rizkon. Nah, sekarang dia udah Kayak history banget ya. udah udah lulus kan. Sekarang di Unam Banjarbaru. Jadi dia tuh punya studio pribadi. Jadi kami sering numpang Kenapa nggak diajak tadi ya? Sibuk kuliah Sibuk kuliah. Ya. Oke. Nah, karena kami ini sering numpang kan, Kak. Jadi kebetulan studionya itu ada di Menarap. Nah, karena habis latihan itu kami biasanya di rumah dia tuh ada tempat nongkrong di atas. Nah, jadi waktu itu tuh mikirin nama baru lah daripada ini Ya, susah daripada lagi. yang sebelumnya gitu Iya. ya. Nah, terus akhirnya dia Joel duluan, Joel atau Calvin nih bilang ya udah Raum aja. Terus ditanya sama Rizkonnya apa sih panjangannya? Rizkon adalah orang Menarap dan terjadilah Raum sekarang. Jadi kayak iseng-isengan aja, Kak. Iya, Raum itu Rizkon adalah orang Menarap. Gak ada makna terdalam. Tapi kan di situ bukan hanya Rizkon aja. Iya. Iya kan? Iya. Karena apa Yang ya? nongkrong duluan pokoknya. Rizkon itu kayak sebuah ikon. Ya. Ikonnya ya. Dia itu yang dia yang mulai membangkitkan lagi gitu eskul band. Gitu. Sosok Ya. Rizkon. Kali Ya. aja kan dalam kalian asli Banjar semua nggak sih? Iya, Beberapa ada yang keturunan, ada yang asli Banjar. ada yang asli juga. Banjar, ada yang Kan kalau orang Banjar itu ada juga kan kata Raum. ya itu juga sebenarnya sekalian Apa juga. sih artinya Raum? Samar-samar itu yang lihatnya ya. Kelakuan, ya. Ya enggak apa sih buram-buram Buram ya, buram-buram. samar gitu kan. Samar. Tapi mudah-mudahan untuk prestasinya Raum Band nggak seburam itu ya. Amin. Gitu ya. Enggak dong. Tapi nama kan adalah doa katanya. Waduh. Tapi kita ambil yang Rizkonnya Iya, tadi ya. Rizkon adalah orang Menarap. Tapi kan bukan orang Manarap aja sebenarnya personilnya. Hah? Iya karena tadi Ya, karena kami ikonnya sering- ya. iya, Ikonnya sering si latihan dia di itu. tempatnya Rizkon, Oke jadi lah. ya. Iya. Dan sayang sekali Rizkonnya nggak ada ya kan Iya. pagi hari ini. Baik, tadi saya sudah penasaran seperti apa penampilan dari Raum Band ini. Bolehlah kita nanti akan menyaksikan, akan mendengar juga gitu ya. Nah, apakah dipanggil juga ini
Nana, sekalian nyanyi Nana, siap dong? Oke, silakan. Langsung ini. Iya dong, kapan? Masa lusa? Masa nunggu diskon? Silakan Nana. Ganti kah? Enggak, langsung aja kita. Biasanya mau nyanyi apa nih? Wow, bebas. 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 Silahkan. Request, ada yang mau request lagu? Teman-teman ada yang request nggak sih lagunya? Kalau ini pernah bawain lagu daerah nggak sih? Sering. Nah, iya. apa nih? Kita kayaknya mau lagu daerah dulu deh. Boleh. Gitu kan. Sebagai anak muda yang di tengah perkembangan yang pesat dengan musik yang modern. Betul. Nah, tidak juga melupakan yang daerah. Iya, karena biasanya lagu-lagu wajib itu diselingkan sama lagu-lagu Banjar. Jadi dari lagu Banjar itu kami ubah aransemennya jadi lebih modern atau diubah ke rock. Jadi lagu Banjar ada perpaduan sama genre rocknya. Ada kesulitan nggak sih perubahan seperti itu? Sebenarnya ada. Pasti ya. Pasti, karena tingkat kesulitannya itu kan yang kami cari, Kak. Jadi kayaknya orang itu di mana-mana cari mudahnya. Tapi personel Raum Band ini justru cari sulitnya. Karena mau menang. Nah, itu ya. Biasanya pemenang itu adalah yang bisa mengatasi kesulitannya. Betul. Baik, silahkan Raum Band. Ini SMA Negeri 7 Banjarmasin, pendengar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Pandiran Mbak Isukan akan mempersembahkan satu lagu apa? Terserah. Oke. Oh iya. Ini perjalanan yang tidak gampang ya untuk sebuah Raum Band ya, sebuah band pelajar yang memang sudah mengikuti berbagai seleksi untuk bisa tetap eksis hingga saat ini. Selain menggeluti hobinya di musik, tapi juga sekaligus masih memiliki tanggung jawab untuk pendidikan. Bagaimana mereka mengatur waktu, kemudian juga bisa berprestasi. Ini adalah hal yang bisa menginspirasi untuk kita semua pendengar ya. Baik, sudah diputuskan lagu apa yang akan dinyanyikan pada kami akan hari ini? Mencoba menyanyikan ini langsung ya Kak. Kami berdua nyanyi langsung. Salah satu lagu Banjar, lagu pop Banjar namanya Saranjana yang mungkin banyak dari yang nonton tahu dari Jeff. Salah satu artis Banjar ya. Tapi saya nggak akan ngilang, saya akan di sini saja, walaupun lagunya Saranjana ya. Baik, silakan Raum Band SMA Negeri 7 Banjarmasin. Siapa yang duluan? Saranjana, 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 tak halang hawas di halimuna, lamun tak liwat di padang hutan atau banyu, ingat basalam lawan ampun haraku, sama diharu anak wan cucu, sama diingut Tuhan yang satu. Asik. Udah. Baik, terima kasih untuk Nana dan Nia ya. Ini dari Raum Band dengan satu persembahan lagu Banjar ya, Saranjana. Betul. Ada apa dengan lagu ini?
dipilih pagi hari ini? Udah sering sebenarnya, Iya, kami karena, sering membawakan lagu itu. dalam salah satu apakah karena tingkat kesulitan tadi, sebagaimana Raum Band memang suka tantangan dengan lagu-lagu yang memiliki tingkat kesulitan yang Itu tinggi? salah satunya Iya, salah sih. satunya. Tapi dalam salah satu lomba yang kami ikuti, lagu wajibnya tuh ada lagu Saranjana itu, makanya kami memilih lagu itu karena lagunya lebih mudah dieksplor untuk kami masukkan aransemen-aransemen yang baru. Gitu. Iya. Dan peran teman-teman yang lain ini ya, ada gitaris, ada basisnya, drummer juga, seperti apa? Kan katanya tadi vokalisnya manut nih, ngikutin aja nih pemain musik. Gimana? Biasanya mereka tuh karena mereka memang dengerin musik-musik metal yang lainnya kayak Dream Theater, Animal as Leader itu, jadi mereka bisa explore lagu dari band-band itu, terus aransemen band itu dimasukin ke aransemen band kami, kayak dicocok-cocokin gitu. Terus kami juga ada pelatih dari luar yang bantu kami buat aransemen-aransemen lagu. Ada ya? Iya. Ya, baik. Harapannya ke depan ini seperti apa Raum Band? Udah kamu dulu. Semoga tetap solid aja, soalnya habis ini kan kami tentunya bakal lanjut ke perguruan tinggi. Jadi bakal misah-misah kuliahnya, semoga Raum Band tetap solid aja. Apakah dengan nama yang sama ketika nanti mungkin sudah tidak di tempat yang sama lagi? Kemudian kemungkinan Kemungkinannya? iya, karena kami kan lagi di bawah nama sekolah kan, ini bandnya. Jadi kami harap, karena nanti harusnya ada penerus, jadi kami harap Raum Band ini akan terus ada dan akan terus bersinar di kancah lomba festival band yang ada di Banjarmasin. Dan semoga untuk band kami sendiri, meskipun kami udah lulus nanti di SMA, kami tetap bisa berteman, bisa solid untuk tetap kumpul, dan mungkin nanti kami kapan-kapan juga bisa kembali lagi latihan dan mungkin juga bisa kembali ikut festival lomba band. Berarti ketika lulus dari SMA ini, kalian yang melepaskan diri dari Raum Band, seperti itukah aturannya? Karena nanti akan diisi lagi oleh yang berikutnya, anggota baru dengan nama yang Raum Band tadi. Berarti kan personel yang ada ini yang akan keluar dari Raum Band, begitu? Betul. Karena Raum Band itu lagi di bawah eskul bandnya Smaven, jadi otomatis kami yang keluar. Kalau sudah lulus kan berarti mantan ini aja gitu ya? Betul, nanti Raum Band itu anggotanya ada lagi yang baru gitu ya. Berarti namanya tetap sama, hanya personelnya yang karena ini menyesuaikan ya kan, yang sudah lulus, meneruskan nanti yang estafetnya yang legasi. berikutnya itu. Nah, apakah ada rencana ke depannya ini dari vokalis-vokalis Raum Band yang kemudian sudah lulus terus membentuk band lagi di luaran, janjian lagi yuk gitu? Kayak gimana? Belum tahu sih, tapi lihat nanti karena mungkin nanti ada kesibukan juga kan sama masing-masing tugasnya. Nah, nanti kami kapan-kapan bisa kok kayak sambil main-main karena buat hangout aja. Atau mungkin nanti serius bisa. Oke, ini kan vokalisnya yang ngomong ya kan. Kalau pemain musiknya kira-kira sepakat gak sih tentang itu? Sepakat guys? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Nggak sepakat. Ada apa sih? Tumben nggak kompak. Karena mungkin ada tujuannya masing-masing ya Kak. Punya Karena visi misi lagi iya, ya. ke jenjang yang lebih serius lagi kan, ke dunia pekerjaan, dunia perkuliahan, dan kita nggak bakalan tahu nanti gimana lanjutnya. Tapi kan ini hobi. Sebuah hobi bisa mungkin mereka masing-masing bisa main gitarnya masing-masing, dan mungkin pada suatu saat nanti mereka juga kangen ya sama tampil atau perform di festival gitu. Iya. Kita lihat. Sejauh bergabung di Raum Band SMA Negeri 7 Banjarmasin ya, baik Joel, Ella, Nana, saya mesti lihat dulu nih soalnya ditanya ya kan. Elo ya, Kelvin, Berlin dan Nia. Ada hal yang mengesankan apa yang sampai saat ini kayaknya, aduh nggak bisa lupa nih, bisa menjadi hal positif dan barangkali juga ya pokoknya nggak terlupakan gitu. Apa? Kalau yang mengesankan apa ya? Banyak sih. Tapi kami ada satu rutinitas kalau kami udah selesai perform. Kami biasanya foto bareng, terus bikin video. Bikin videonya tuh bukan video yang kayak video yang proper, benar-benar bagus, tapi video yang asik, ya freestyle joget lah. Iya, joget-joget. Berarti gitu. kalian juga kan termasuk salah satu anggota band musik gitu ya, yang juga memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan lagi, oh ini loh band Raum Band gitu, atau gimana?
Buat media sosial kami baru aja bikin Iya, akun sebenarnya baru Instagram bikin. Raum Band. Band di Instagram. Tapi sebelum itu kami apa ya? Ada perkumpulan yang semuanya dicakup kayak Eskul Band Iya. Smapen itu ada Instagramnya tersendiri. Tapi buat Raum band Band. Raum Band ini baru aja Baru kami aja bikin. Baru kepikiran atau gimana? Sebenarnya baru kepikiran sih. Iya, baru kepikiran. Karena- Soalnya biasanya mengupload aktivitas kami ngeband ya di Instagram Ekskul Bandnya Smaven itu, Oh, gitu. sama di Instagram masing-masing biasanya. Iya, betul. Iya, baik. Ini sebagai penutup ya kebersamaan kita pagi hari ini. Padahal kita pengen ngobrol banyak lagi. Tentu banyak pengalaman-pengalaman unik lainnya yang berkesan ya, yang bisa dibagikan oleh Raum Band, bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk kita semua, khususnya bagi para pencinta musik. Tidak ada yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tetap berprestasi, sekaligus kita juga menekuni hobi gitu kan ya. Nah, ini apa nih lagu berikutnya setelah tadi ada lagu daerah? Kesepakatan apa yang akan kalian buat untuk dinyanyikan pada kesempatan pagi hari ini? Silahkan Apa Nana ya? dan juga Nia. Atau perlu bantuan ini para personel pemain musiknya? Ya. Kalau yang pemain musik ini lebih suka lagu-lagu apa? Mereka suka lagu-lagu yang upbeat pastinya, Oke. yang pokoknya lebih suka yang rock-rock atau metal-metal gitu. Kalau dari band Indo biasanya kami pakai kotak sebagai Iya. lagu di festival. Boleh kok sekarang. Apa lagu apa ya? Ketika siapa saja sendirian, berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Penindasan kekerasan gak jamaan, kami datang membawa perdamaian. Ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriakan. Semua bernyanyi, waktunya beraksi. Yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi. Hey, yang datang di sini, jangan bikin keki, bikin suasana happy. Baik, terima kasih ada Nana dan juga Nia ya sudah tampil apik pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, terakhir sebelum benar-benar kita akhiri obrolan kita pagi hari ini, siapa yang paling berperan nih dalam memberikan dukungan sejauh kalian tergabung dalam Raum Band ini? Ya pendidikan iya, hobi juga iya gitu. Tentunya awalnya dari diri kami sendiri ya, Iya. karena kami hobi, jadi kami kayak kalau sekali ada lomba atau festival, kami kayak benar-benar effort dan benar-benar niat karena kami suka sama kegiatan ini, dan juga dari orang tua juga suportif sama kegiatan yang kami lakukan, dan juga biasanya ada izin dari pembina band juga yang selalu suportif kepada kami. Iya, dan dari sekolah juga selalu mengapresiasi kami apa prestasi yang kami dapat, Ya. selalu diapresiasi. Ya, dukungan pihak sekolah ini memberikan dukungan positif untuk perkembangan perjalanan kalian di bidang ini begitu ya. Tapi harapannya ke depan mungkin peran pemerintah hadir begitu ya untuk perkembangan musik di Kota Banjarmasin khususnya, itu seperti apa? Sebenarnya karena festival band ini bagi saya ini baru aktif pada saat angkatan saya. Pas lagi kelas 10 itu baru-baru aja aktif festival musik ada, karena sebelumnya itu dilanda Ada COVID. ya. Nah, alhamdulillahnya festival band sekarang semakin aktif dan semakin banyak diselenggarakan, dan terutama juga dari pemerintah atau dari Kota Banjarmasin juga banyak mengapresiasi festival band ini, karena itu para pemusik, para seniman yang ada di Banjarmasin ini ikut senang juga karena dari pemerintah juga ikut suportif kepada festival band ini. Termasuk Papri.
Papri siapa? Ya, Persatuan Artis Betul. Musik Iya. Republik Indonesia. Mesti dijabarin satu-satu ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini ya teman-teman dari Raum Band. Sukses terus. Ini jangan bosan-bosan untuk berbagi inspirasinya ya. Bagi anak-anak muda di luar sana, tidak ada yang tidak mungkin ya. Prestasi bisa sejalan juga dengan hobi yang bisa akan membawa mungkin tidak hanya di Banua saja ya, syukur-syukur nanti prestasinya bisa lebih tinggi lagi ya. Baik, salam buat teman-teman semuanya dan pendengar, demikian tadi obrolan kita bersama Raum Band. Ini sebuah grup band musik sekolah yang memang sudah sering tampil ya, tidak hanya di pertunjukan sekolah tapi juga di festival-festival yang diselenggarakan. Bahkan yang terbaru 2 minggu yang lalu mereka tampil. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita perbincangkan pada kesempatan pagi hari ini, menjadi inspirasi untuk semuanya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.